Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada Pekan Biasa ke-6. Hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Hieronimus Roni Dahua MSC. Romo Roni, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak Wina bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dan saya berdoa Anda semua hari ini diberkati Tuhan. Amin. Kita akan segera awali Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur atas belas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk saling memberikan pengampunan, sebagaimana Putra-Mu terkasih telah mengampuni kami. Dan semoga sepanjang hari ini hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, persembahkanlah puji syukur sebagai kurban kepada Allah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan dikau dan engkau memuliakan daku. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1-15 dilanjutkan ayat 25. Adam menghampiri Hawa istrinya, maka mengandunglah wanita itu lalu melahirkan Kain. Dan Hawa berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pada suatu hari Kain berkata kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sabda Tuhan pula, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Berkatalah Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sabda Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya, lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel,
sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Engkau duduk dan menjelek-jelekan saudaramu. Engkau memfitnah saudara kandungmu. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Bait pengantar Injil, Haleluya. Haleluya. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tidak ada seorang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dalami bacaan harian hari ini. Romo, dari bacaan pertama kita bisa belajar apa, Romo? Baik, Mbak Vina bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. 1-2 pesan rohani yang bagus dari bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama, Hawa itu bersyukur karena dia dapat anak namanya Kain. Dan anak yang kedua setelah Habel dibunuh, dia dapat lagi satu set ya namanya. Pesannya sederhana untuk kita, khususnya keluarga-keluarga, supaya kita belajar melihat bahwa anak-anak kita itu adalah anugerah Tuhan. Anak-anak kita itu adalah pemberian Tuhan. Itu seperti Hawa itu berdoa, saya telah mendapatkan anak-anak ini karena Tuhan, karena aku telah mendapatkan seorang laki-laki karena dengan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi supaya, karena dalam banyak pengalaman itu sering kita orang tua, para keluarga itu kurang menaruh perhatian pada anak-anak kita. Ya. Kita lupa bahwa mereka itu ada dalam keluarga kita itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan karena pemberian Tuhan. Yeah. Dan karena itu pemberian Tuhan, maka anak-anak itu perlu kita rawat, perlu kita jaga, perlu kita didik, perlu kita beri mereka nilai-nilai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Supaya tidak terjadi seperti pengalaman antara kakak beradik, yaitu Kain dan Habel ini ya. Kasihan sekali, mereka bersaudara, kakak beradik, tetapi akhir-akhirnya si Kain ini karena dia merasa iri, dia merasa cemburu, dia tidak senang sama adiknya, akhirnya juga dia habisin atau dia sakiti dan kemudian bunuh ya. Sayang sekali. Jadi pengalaman ini saya kira sering terjadi juga dalam keluarga kita. Sering anak-anak kita antara kakak dan adik nggak akur, antara saling iri dan sebagainya. Ini sebenarnya tugas kita para orang tua
untuk mengajar anak-anak kita itu, mendidik anak-anak kita supaya mereka itu harus memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang diberikan kepada orang tua, dan orang tua pun harus sampai pada sebuah kesadaran bahwa ini anak-anak ini adalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan yang harus saya didik untuk mereka bisa menjadi dewasa, menjadi matang, tentunya menjadi tanda kemuliaan Tuhan dan kebanggaan keluarga di kemudian hari saat mereka hidup dan berkarya. Bukan sebaliknya seperti kisah ini. Karena kalau yang di kisah ini, maaf Romo, kalau di kisah ini kan kalau ditulisnya kan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu kayaknya seolah-olah Tuhan juga ada. Nah itu nanti kita lihat di bagian kedua ya, di bagian kedua. Jadi itu pesan pertama. Jadi pesan pertama untuk kita semua ya, untuk para sahabat kuasa orang Katolik dan para keluarga. Mari kita belajar menempatkan anak-anak kita itu dalam hati dan pikiran yang sama ya. Apalagi kan di tahun jubileum ini kan, di tahun Kausuman Agung Jakarta kali ini kan memberi perhatian pada mereka yang miskin, difabel. Dalam keluarga kita kan terkadang kita menemukan anak-anak yang kurang, tidak sama, yang kurang ya. Bahkan anak-anak itu kadang menjadi aib bagi keluarga. Ada keluarga-keluarga yang malu. Ada keluarga-keluarga yang tidak mau mengakui, atau bahkan ada keluarga-keluarga yang menyimpan dan menyembunyikan. Mereka lupa apapun adanya anak itu adalah pemberian Tuhan yang harus dirawat, harus dicintai. Jangan dibeda-bedakan. Oh, anak ini saya sayang, yang ini saya nggak sayang. Karena itu akan membuat luka di hati anak-anak itu. Mereka akan jadi bersaing. Saya kok nggak diperhatikan mami, kok kamu perhatikan mami. Itu tanpa kita sadari itu kita membuat luka di hati. Kita menanam duri di hati anak-anak yang di kemudian hari itu mereka bisa menjadi sumber pertengkaran dan persoalan. Karena itu sekali bacaan ini bagus sekali, bacaan pertama ini mengingatkan supaya kita keluarga-keluarga, mari apapun keadaan anak kita, kita harus belajar menerima mereka dan memberi kasih yang sama. Ya. Nah, yang kedua itu, pesannya kedua itu memang ini Habel kan memang rajin, ya. Habel kan memang rajin, dia memang disayang, dan mungkin dia memang karena dia seorang rajin, jadi bekerjanya bagus. Karena si Kain mungkin dia mempersembahkan juga, tapi ya mungkin asal bapak senang aja, pura-pura saja, dia punya motivasi yang penting kan sama dengan anak-anak kita, atau mungkin sama juga dengan kita. Kadang ada, misalnya di rekan-rekan kerja kita. Rekan-rekan kerja kita sama-sama kerja mereka, tapi ada yang kerjanya dengan baik, dengan tulus, ada yang kerjanya setengah-setengah, baik, gitu kan? Iya benar Romo, di sini dikatakan kalau yang Kain kasihnya sebagian dari hasil tanah. Jadi misalnya begini, ini contoh saya di paroki ya, ada saya punya 5 karyawan. 5 karyawan. Ada karyawan yang memang yang tanpa saya pantau pun kerjanya bagus banget. Tapi ada karyawan yang dia kerja, tapi kalau nggak dikontrol, nggak dilihat, itu dia kerja setengah-setengah, dia tidur gitu. Ada itu kan kita sering temukan karyawan seperti itu ya. Anak-anak pun kita seperti itu. Saya kadang kalau kasih briefing karyawan-karyawan, saya bilang jangan pikir kalian nggak tahu. Saya bilang saya kan punya CCTV itu kan. Ada karyawan yang memang benar-benar kerjanya bagus banget. Datang masuk kantor, langsung beresin mejanya, siapin dia punya kerjaan hari itu. Setelah pulang dia kerjakan, dia selalu kerja dengan baik. Sementara ada yang karyawan saya itu benar-benar memang kalau saya ada ya kerjanya bagus, pura-pura rajin. Tapi kalau saya sudah nggak ada, ya dia sudah nggak sepenuh hati. Jadi Kain dan Habel pun seperti itu. Habel itu memang dia memberi dengan penuh ketulusan hati. Dia memang memberi dengan hati yang ikhlas. Saya mau untuk memang menjadi anak yang baik untuk orang tua. Dia menjaga dengan baik. Sementara Kain kan ya setengah-setengah hati. Orang yang setengah hati ya, orang memberi setengah aja. Tentunya Kain berpikir, saya kasih setengah aja lah, karena juga ngapain. Jadi untuk mengatakan bahwa sebenarnya dalam hidup ini, pesannya kedua adalah, memang yang terpenting dalam hidup kita, Tuhan bukan berarti Tuhan membeda-bedakan kita, tapi kita sendiri yang harus berusaha untuk, mari kita beri yang terbaik sama Tuhan. Gitu ya.
Kan seperti karyawan saya juga. Sekalipun itu kerja, ya saya juga nggak beda-bedain mereka. Kalau ada apa ya sudah saya kumpulin. Tapi sekali lagi toh mendapatkan berkatnya itu pasti juga beda ya gitu ya. Jadi sekali lagi ini antara Kain dan Habel ini memang Habel disukai karena memang dia kerjanya bagus. Dan itu saya kira di kantor, di perusahaan, di keluarga pun kadang begitulah ya. Kalau ada anak-anak yang memang rajin sama mami juga biasanya isinya lebih cepat. Kalau anak bandel juga isinya juga kadang kamu bandel nggak usah gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus bacaan pertama ini mengingatkan kita dari kisah Kain dan Habel ini supaya sekali lagi mari kita belajar memberikan seluruh hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Gitu. Supaya kita tidak bersungguh-sungguh. Karena kadang kita juga sama Tuhan kita bisa mempercayai Tuhan kok keluarga sana diberkati banget. Saya kok Tuhan sudah doa tapi kok hidup saya nggak diberkati. Ya bukan persoalan you doa dan dia nggak berdoa. Ya mungkin barangkali niat hati kamu juga nggak tulus-tulus amat sama Tuhan. Karena kita kan suka membanding-bandingkan hidup kita sama di hadapan Tuhan sekalipun ya. Jadi sekali lagi karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat kita punya kehidupan ini dan Tuhan itu tahu bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Karena itu sekali lagi ini Kain dan Habel ini ceritanya seperti itu. Bukan karena Tuhan tidak adil atau bisa, tapi memang Kain sendiri. Karena itu kan dikatakan kalau kita kerja setengah-setengah itu hukuman sudah mengintai kita. Sama kan dikatakan tadi. Kalau you memberi dengan setengah-setengah, itu hukuman, itu sudah mengintai kamu, sudah dekat-dekat sama kamu. Sama kan? Kalau you kerja baik, itu kemungkinan besar you punya nasib akan naik jabatan. Tapi kalau you kerja nggak baik, itu sudah diintai, kemungkinan besar kamu akan di PHK atau dipecat. Itu ya. Karena kan ya, jadi hidup kita itu di hadapan Tuhan itu baik banget sebenarnya sama kita. Cuma persoalan apakah kita mau nggak untuk mempergunakan kebaikan Tuhan itu dengan belajar hidup baik di hadapan Tuhan. Seperti ini. Jadi, nah akibatnya kan itu saya bilang, kan si Kain kemudian kan cemburu. Dia cemburu bukan karena dia punya salah sendiri. Dia cemburu karena dia sendiri punya salah. Dia sendiri nggak kerja baik malah cemburuin orang. Kan itu sama dengan kita juga. Kadang juga di umat kan kita bukan begitu. Nggak sadar diri dong. Iya, nggak sadar diri, nggak bercermin. Kan kita juga begitu di lingkungan. Di kelompok pun begitu. Kadang kita suka benci orang itu. Kok dia begitu? Sebenarnya you benci karena apa? Karena you tidak berbuat baik seperti yang dia buat. Jadi ini Kain begitu. Dia sakit hati sama Habel, bahkan dia sampai rencana bunuh. Karena dia sendiri nggak sadar. Dia memang kerja bagus kok. Saya sebenarnya. Jadi kemudian kita mencari kambing hitam atau menjatuhkan orang lain. Jadi sebenarnya orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain, orang-orang yang suka nyakitin orang lain, orang-orang yang suka iri hati itu karena adalah orang-orang yang kurang untuk menyadari dirinya, yang belum sempurna dengan dirinya sendiri. Saya kira ini Kain ini punya pengalaman jelas sebetulnya. Dia marah sama Habel ya karena dia sendiri setengah-setengah, kok nggak sadar. Sama dengan sama kan? Kalau kamu coba memberi sedikit, kan Tuhan bilang begini, ukuran yang engkau pakai itu akan dipakaikan kepadamu. Jadi kalau dalam hidup ukuran untuk baik, itu Tuhan juga pakai ukuran kebaikan. Kalau engkau pakai untuk dalam hidup you punya ukuran 100%, Tuhan juga akan ukur untuk hidupmu 100%. Tapi kalau you cuma pakai hidupmu 50%, jangan you berharap Tuhan pakai ukuran 100%. Kalau you cuma 50%, ya ukuran 50% juga dipakai kepadamu. Karena itu jangan iri sama orang, jangan suka iri hati sama orang lain, jangan suka benci sama orang lain. Karena yang terpenting lebih baik, kamu coba bercermin, apakah saya sudah hidup baik dan benar di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah cukup berusaha atau tidak? Karena kadang kan, biasanya kan kita saling cemburu kan? Kok dia sudah berhasil, saya belum? Persoalan bukan dia berhasil, kamu belum. Kamu sudah berusaha atau tidak? Gitu. Seberapa usaha paling penting. Gitu ya. Tapi yang menarik ini pesan terakhir. Tapi juga Tuhan tetap baik. Tuhan nggak membiarkan Kain nanti dibunuh orang. Karena itu dikasih tanda juga ya. Itu juga
Tuhan itu sekali lagi Tuhan itu memang sekali lagi dia Maha Pengampun, Maha Pengampun. Jadi artinya Tuhan punya waktu untuk memberi kesempatan kepada Kain untuk karena kan Kain kan takut, wah saya bisa dibunuh. Tapi Tuhan kasih tanda supaya sudahlah, supaya kamu jangan dibunuh, saya kasih tanda lagi. Jadi bagaimana kita melihat itu Tuhan itu benar-benar sangat luar biasa, sangat baik sama hidup kita. Saat kita sudah berbuat salah, Tuhan tetap pulihkan. Tentunya bukan berarti supaya kita mengatakan, saya berbuat satu aja toh kan Tuhan tetap sayang. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah ketika Tuhan mencintai engkau, maka cintamu pun harus semakin besar sama Tuhan. Saya kira ini pesan baca pertama yang kisahnya ini kan kisah yang sudah sering kita dengar, tapi bagus juga ya supaya kita bisa belajar agar jangan seperti Kain, tapi belajarlah seperti Habel, gitu ya. Tapi kalaupun Tuhan tetap sayang sama kita, kalaupun kita sering nggak setia, bukan berarti kita nggak setia terus. Tapi Tuhan beri kita pelajaran supaya kita semakin naik kelas, semakin menjadi juara dalam hidup, dalam hal kebaikan. Amin. Amin. Terima kasih Romo sudah memberikan hal-hal praktis yang harus kita ingat untuk sehari-hari ya Romo ya. Baik. Mari kita rehat sejenak, kita endapkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Roni. Kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda untuk mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Masih bersama dengan Romo Hieronimus Roni Dahua MSc dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman, silakan di email ke orkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp ke 0881 0251 334338. Baik Romo Roni, mari kita lanjutkan dari bacaan Injil ya Romo. Injil hari ini sangat singkat ya, tapi dia punya pesan. Bolehlah untuk kita coba renungkan beberapa hal ya, sekalipun singkat. Yang pertama kita tahu orang-orang Farisi ini, orang-orang Farisi dalam bacaan. Orang Farisi ini orang-orang yang suka sekali bertentangan dengan Yesus. Orang-orang Farisi ini orang-orang yang pintar-pintar sebenarnya mereka. Tapi mereka punya hati itu kurang bagus sama Yesus ya. Mereka selalu suka coba-coba Yesus. Suka ngetes ya Romo. Suka ngetes Yesus dan bahkan mereka suka jebak Yesus supaya kalau boleh mereka dapat alasan untuk menjatuhkan Yesus, menghukum Yesus. Jadi orang-orang Farisi ini juga menggambarkan cara hidup manusia modern zaman atau mungkin ya di antara kita ya. Karena kita juga orang-orang yang pintar-pintar ya, banyak sekarang orang-orang pintar ya. Orang-orang pintar terpelajar, tapi kadang suka mencobai Tuhan sih. Suka uji-uji sama Tuhan. Kita melihat pengalaman besar di Los Angeles itu kan. Yang kebakaran. Itu kan orang artis-artis besar-besar itu kan meremehkan Tuhan. Yang terhebat siapa? Tuhan. Mereka ketawain sama Tuhan. Ada Tuhan. Akhirnya Tuhan nyatakan juga lah kuasanya. Kuasa lebih besar segalanya. Habis dibanguskan seperti itu. Jadi cerita Injil ini dia punya pesan pertama untuk kita, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, kita diberi kepandaian, kecerdasan, bakat dan talenta yang bagus, mari kita pakai untuk dekat dengan Tuhan dan memuji Tuhan. Jangan kita mempersoalkan Tuhan, apalagi kalau kita mencobai Tuhan. Ya. Tentunya kita bertanya-tanya dalam hati, Tuhan, apa yang Kau inginkan daripada itu sesuatu yang wajar. Ya. Tapi sekali lagi untuk mengatakan saya mau cari apakah memang benar-benar Tuhan itu ada atau enggak ada, itu tidak perlu cari tahu. Bahwa dunia ini sendiri, bahwa hidupmu sendiri, pikiran kamu sendiri, hatimu sendiri, itu sudah menjadi jawaban yang paling nyata. Karena itu ketika mereka minta tanda, Tuhan nggak kasih tanda sama mereka. Tuhan kasih tanda dong sama kami. Kalau engkau adalah anak Allah. Tuhan nggak kasih tanda sama mereka. Nggak satu tanda pun diberikan sama mereka. Bahkan Tuhan tinggalkan mereka. Tuhan nggak kasih tanda. Karena Tuhan pikir nggak kasih tanda juga. Tanda dari surga untuk apa juga. Sudah ada kok.
Sama dengan kita juga kadang dalam kehidupan orang beriman, kadang kita juga suka minta tanda-tanda dari Tuhan. Tuhan, mana tandanya? Tuhan, mana tandanya? Suka minta-minta tanda sama Tuhan. Nggak perlu minta-minta tanda sama Tuhan. Tuhan itu setiap kali you bangun itu sudah tanda Tuhan itu sayang sama kamu. Ya. Jadi kadang kita suka minta-minta tanda dari Tuhan. Padahal you bangun pagi aja tanda salib, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu sudah tanda. Kalau kita masih hidup. You masih bisa bernafas, itu sudah tanda. Karena saya sering katakan gini, setiap malam kita mungkin ya ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang 10, kita sudah tidur. Karena kita sudah nggak sadar itu. Kita sudah dalam kondisi mati lah ya. Tiba-tiba jam 5 pagi, jam 6 pagi Tuhan masuk di kamar kita masing-masing. Bangun. Yang bangunan kita kan bukan kita yang bangun. Yang bangunan kita tadi pagi kan Tuhan yang tarik tangan kita. Bukan kita yang bangun. Tadi pagi itu kita bangun, bukan kita yang bangun. Itu Tuhan yang bangunkan kita. Coba kita bayangin kalau Tuhan nggak bangunkan kita, Tuhan, nafas kita sudah nggak ada, mata kita sudah nggak kebuka, tenaga kita sudah nggak ada, kita bangun nggak? Kita mungkin sudah tidur terlentang, kaku. Tapi Tuhan masih bangun. Anakku bangun. Jadi sekali lagi pada Tuhan kita nggak perlu tanda. Karena tanda itu sudah sangat jelas. Dunia dan segala isinya. Kehidupan kita sendiri. Nafas kita hari ini. Itu sudah menjadi tanda kasih Tuhan. Karena itu sekali lagi pesan bacaan ini mengingatkan kita supaya janganlah kita menjadi orang-orang yang suka mencobai Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, jangan kita meragu-ragukan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Tuhan itu selalu ada kok dalam hidup kita. Kalau hanya gara-gara mungkin pekerjaan kamu tidak sebaik tahun-tahun kemarin, kalau mungkin usaha kamu tidak sesukses tahun-tahun kemarin, kalau mungkin pendapatan kamu belum sebesar hari-hari kemarin, kalau mungkin kalau makanan kamu belum seenak hari-hari kemarin, itu bukan berarti bahwa Tuhan itu nggak sayang sama kamu. Bukan berarti Tuhan itu nggak cinta sama kamu. Bukan. Tapi dalam pengalaman-pengalaman itu apakah kau masih boleh menemukan Tuhan, terima kasih ada di sini. Tuhan, terima kasih saya masih bisa bekerja. Karena saya sering katakan kalau pemberkatan orang kantor-kantor gitu, tempat-tempat usaha, rumah-rumah gede berkata, saya bilang kamu mesti belajar bersyukur. Ini rumah ini sudah menjadi tanda Tuhan itu ada memberkati kamu. Ini mobil sudah menjadi tanda Tuhan itu ada sama kamu. Ini sudah ada tanda, nggak usah minta tanda. Karena saya bilang apa? Ada orang-orang seusia kalian tinggalnya di kolong jembatan. Ada orang-orang seusia kalian rindu cari mobil, nggak dapat mobil. Yeah. Jadi kalau menurut saya sih tanda itu meminta tanda apa dari Tuhan? Itu bukan sekedar usaha mereka semata ya Romo ya. Dalam hidup ini nggak ada usaha kita. Dalam hidup ini semua ini Tuhan punya usaha yang Tuhan berikan sama kita. Jadi sekali lagi hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kita nggak minta ini. Yeah. Anugerah Tuhan semata-mata. Jadi karena itu sekali lagi kita memang bacaan Injil ini punya pesan bagus supaya kita itu tidak usah minta tanda terlalu banyak dari Tuhan. Yuk rayakan Ekaristi, inilah tubuhku, inilah darahku tiap pagi. Itu tanda Tuhan hadir ada bersama. Dan itu memang seorang tanda dari surga. Memang ini orang-orang Farisi ini kan memang mereka suka coba Yesus. Berikanlah kami tanda dari surga. Ngapain mesti beri tanda dari Yesus sendiri sudah dari surga, tanda dari surga kok. Karena Yesus juga sekali lagi dia pikir sudahlah beradu yang orang seperti ini juga nggak ada gunanya. Dan yang terakhir pasnya seperti itu. Yesus nggak mau beradu argumen dengan mereka dan bahkan dia meninggalkan mereka. Karena sekali lagi dalam hidup pun kita seperti itu. Untuk apa kita beradu dengan orang-orang lain yang kalau kita susah. Saya sendiri kadang kalau ada umat ya. Untuk apa beradu? Sia-sia. Kita beradu hanya membuat kita jatuh dalam dosa aja. Beradu hanya membuat kita, lebih baik kita diam. Tidak usah membuktikan kalau kita benar. Sama juga dalam kehidupan bersama dengan suami istri pun. Kadang kan suami istri itu bertengkar ribut gara-gara suami ngomong A, istri ngomong B. Satu ngomong dua, wah langsung gitu. Ini sesuatu yang kalau ngomong sudah Yesus ini, sudahlah ngapain kita beradu hal-hal yang nggak penting. Yeah. Mengapa kita mesti bicara hal yang remeh-temeh begitu membuat kita pusing. Silakan. Jadi sekali lagi dalam hidup ini kita belajar untuk
mengambil sikap bijaksana seperti Yesus. Ya. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita bicarakan, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada hal yang nggak perlu diskusikan. Kalau kita sudah tahu-tahu orang itu niatnya jahat sama kita sudah tahu-tahu orang itu memang nggak suka sama kita, kalau orang tahu orang itu memang mau jatuhin kita, ngapain kita beradu argumen dengan dia? Nggak perlu. Daripada saya jatuh berdosa gara-gara saya emosi marah pada dia, mendingan saya tinggalin. Gitu ya. Jadi sekali lagi bacaan Injil hari ini punya pesan kita belajar seperti Yesus. Yang pertama adalah kita jangan pernah mencobai Tuhan. Gunakan semua talenta, bakat, kemampuan, potensi yang Tuhan berikan kepada kamu untuk semakin mengenal Tuhan. Dan ketika belajar bijaksana sama seperti Yesus untuk ya sudah berbicara. Karena orang juga kadang katakan diam itu juga adalah emas juga. Atau bahkan orang katakan mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi daripada kamu juga mulutmu ataukah orang bilang juga jangan gara-gara lidah atau mulut badan binasa. Daripada juga gara-gara kita beradu argumen dengan orang yang kita sudah tahu-tahu hanya mau menjatuhkan kita, menjelekkan kita. Di kantor kan juga begitu, atau mungkin kita udah tahu orang ini paling niatnya memang nggak bagus sama aku kok. Orang ini kok memang nggak suka sama aku kok. Udah nggak usah dilayani lah. Mendingan masuk di kamar berdoa sudah. Makan enak dan tidur daripada kita layani orang. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sebelum kita menutup, bolehkan Romo mengkaitkannya dengan yang bacaan pertama? Jadi bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini punya kaitan sangat erat ya, sangat jelas sekali lagi supaya dalam hidup ini kita belajar bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah, ya apapun adanya kita, baik yang kurang maupun yang lebih, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pakai talenta kita pakai segala kemampuan kita gunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan apa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan buat setengah-setengah, tapi buatlah dengan sepenuh hati. Karena orang yang melakukan hal dengan setengah-setengah, dia juga tidak mendapatkan banyak hal yang indah dalam hidupnya. Ya, jadi kita belajar dari Habel, belajar dari Yesus, bijaksana, buatlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan banyak orang. Yakin dan percaya perbuatan-perbuatan baik seperti ini, Tuhan gak akan mungkin tutup mata. Tuhan akan buka mata, Tuhan akan buka, dia punya perbendaharaan untuk dialirkan kepadamu sebagai rahmat dan berkat. Amin. Terima kasih Romo. Baik, sahabat Oase Rohani kalian terkasih, kita sudah dapatkan banyak sekali pengayaan dari Romo Roni. Mari kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup Romo dan berkat. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami melalui firman-Firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, agar kami boleh belajar untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semoga segala bakat, kemampuan, talenta yang kami miliki boleh kami abdikan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan di hati-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengabdi Engkau dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, karena atas cara itulah Engkau akan senantiasa memberkati dan melimpahi berkat dalam hidup kami. Bapa di surga, semoga kami Engkau jadikan menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, yang boleh menyampaikan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, dalam lingkungan kerja kami, agar kata-kata kami boleh menjadi berkat bagi kami dan juga berkat bagi orang yang kami jumpai. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan semoga kita semua dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati tugas pelayanan Romo. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga dikuatkan kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.